Basis itu adalah gitaris gagal. Hello authentic people, selamat datang dalam konten Drink with Dev. Bersama saya Adi Pernakusuma. Hari ini saya akan menghadirkan satu band indie rock asal Bali yang akan saya interview dan akan tampil nantinya. So ladies and gentlemen, please welcome, this is Matilda. Your eyes, open your mind. In the place you can't find me, you will appear in the blue sky, and the butterfly close to you. His heart is looking for something missing, the one you could, you feel and you see. But I'm so confused, the rainbow went out of my mind.
Matilda. Yes. Terima kasih sebelumnya sudah mampir-mampir. Kita sambut Matilda dengan yang hangat-hangat ya. Jadi ini Tropicaloha. Mantap. Wow. Jadi biar santai ya. Siap. Asbak, Soki udah aman semua ya. Dibuka bro. Oke. Dibuka, bro. Jadi Tropicaloha ini adalah salah satu bagian dari Dev Authentic juga. Jadi nggak bisa buka ya. Nggak bisa buka. Oh, ternyata saya lemes lebih. Matilda lemas, Matilda lemas. Belum loh. Habis main lemas ya. Oke, kita bincang-bincang sedikit bersama Matilda di sini. Jadi teman-teman, Matilda ini adalah band indie rock ya, benar nggak sih rock? Yes, rock. Rock ya. Hmm. Masalah genre nih, kalian lebih mengkiblatkan genre kalian ini sebenarnya apa sih gitu? Ada nggak sih nama apa gitu genre kan biasanya buat sendiri. Apa sih kalau Matilda genrenya apa? Kalau dari pendapat kami sih, kalau dari beda-beda sih dari masing-masing personil. Kayak gitu sih. Kalau intinya kita keluarkan apa yang ada di dalam pikiran kita, apa yang kita jadikan referensi, apa yang kita dengarkan tuh, ya udah jalan gitu aja. Gitu aja. Iya, kalau tapi sih secara garis besar nih yang kita dengarkan tuh kayak band rock tahun 70-an yang 70-an, ya ya. 70s sih kebanyakan. Iya. Pulang Kebanyakan. 80-an, 90-an. Ya, tapi kan kalau balik lagi ke zaman itu kan rata-rata dibilang sih ya psychedelic rock seperti itu. Psychedelic rock. Ya, tapi tujuan kita tuh maksudnya enggak sih mengkotak-kotakan, tapi Ya. terserah. Tapi Ya. pendapat kita sih terserah orang menilai apa. Tapi kalau dari kita sendiri ya mungkin ya bisa jadi masuknya ke area itu jadinya. Ada itu. Ya, Psychedelic rock berarti ya? psychedelic rock, ya. Oke. Oh ya, sebelum saya lupa teman-teman, kita di sini sudah menghadirkan Adit sebagai gitaris, Ya. ada Ewa di sini sebagai vokalis dan ada juga Zainul sebagai penari balet. Iya. Penari latar deh sebenarnya. Zainul sebagai basis di sini ya. Matilda ini berlima ya kalau nggak salah ya. Berlima. Ada Nara sebagai keyboardist dan juga Turah sebagai drummer ya. Tapi yang saya interview hari ini ada 3 orang. Oke, mungkin dari awal ya kita bahas awal-awal Matilda itu terbentuk di tahun berapa dan tanggal mungkin bulan spesifiknya. Untuk tanggal dan bulan tuh nggak Lupa ya. Bahkan sekarang kan dia sendiri lupa. nggak pernah ngerajain ya. Pokoknya akhir 2015. Akhir Akhir 2015. zaman awal kuliah sih. Awal. Ya, Saya sih, ingat. awal-awal kuliah. Awal Setelah kuliah. mos keluar. Mos lah. Anjay. SMP ya? Ospek. Kan kita 1 KM. Satu KM artinya kalian satu kampus berarti. Satu kampus. Ya, Bertiga aja. Bertiga doang. Bertiga aja. Iya. Awalnya sih gitu. Jadi awalnya cuman saya sama Zainul aja sih kenal di kampus kan. Iya. Baru kenal Ewa. Habis itu sama yang lain. Satu-satu Baru genre gitu sih, makanya ketemu Ewa habis itu kan. Iya. Ketemu Ewa. Jadi ada cerita nih dikit. Oh, ada cerita. Ada cerita Silakan, dikit nih. silakan. Kita punya Ewa tuh gimana sih? Wow. Awalnya kan cuman kenal sama Zainul aja nih karena satu SMA dulu. Uh-uh. Satu SMA sama Zainul. Oh, Adit sama Zainul satu ya, SMA. satu SMA. tapi nggak kenal, cuma sekedar Saya jujur aja benci zaman SMA sama dia. Tahan dulu, Ewa dulu. Ewa dulu ya. banyak kebencian di Matilda. Enggak. Kita nih bersahabat. Bersahabat, sangat bersahabat. Bersahabat di depan kamera. Hanya di depan kamera kita bersahabat. Gimana? Lanjut. Jadi awal kan cuman kenal sama Zainul aja. Habis itu karena satu UKM, buat band yuk kayak gitu. Iya. Sama Zainul, tapi yang paling nyambung yang satu referensi awalnya cuman sama Zainul aja. Setelah itu ngelihat Ewa, kita perlu vokalis nih, no. Kayak gitu. Karena nggak mungkin kita main berdua. Nggak mungkin main berdua. Karena mereka tidak bisa nyanyi. Sombong tuh. Ketemu Ewa, Ketemu Ewa. habis itu dia ngejam di depan tuh, dia nyanyi-nyanyi kan. Di depan mana? Di depan kan UKM. jadi KM tuh kayak kita disuruh ayo yang berani maju. Oh, itu Ewa berani maju. sombong ya. Sombong. ya. Mukanya nggak ada kelihatan muka Mukanya kayak orang kayak pengedar. Ada kan sensor. Lanjut. Saya dari tadi.
Awalnya kan ketemu Ewa, bisa dia nyanyi. Bisa ya nyanyi. Oh, suka band-band ini. Dia pokoknya dulu bawain lagu Iwan Fals kayak gitu. God Bless kayak Tapi gitu. suara dia nggak Iwan Fals banget ya? Enggak. Dia fales ya. Fales ya. Habis itu kita ngumpul lah bertiga nih di kantin belakang kan. Oh, kantin belakang. Iya. Ya, kalau di Buat band kok, buat band yuk. Iya sih keren kayak buat band rock yuk. Ya seneng apa? Seneng Led Zeppelin. Ayo gas. Habis tuh kita mau panggung pertama kita itu di bazar. Main bertiga bawa gitar semua. Bawa gitar semua, nggak jelas masih kayak apa. Jadi perjuangannya tuh sebenarnya permasalahan sedikit di manusia ini. Dia anak gamers. Oh, anak gamer. Anak gamer senang main Dota. Senang main Dota dah. Jadi kita ada main nih. 3 bulan sebelumnya udah dikasih tahu nanti tanggal segini kita mainnya di acara ini. Habis tuh hamin seminggu tuh kalau nggak salah. Nggak ada kabar ya hilang. Karena main game mulu. Kayak main game terus sampai 3 kali dicari ke rumahnya. Nggak ada, si Zainul nyari. Saya juga sempat nyari sampai dimarah dia sama nenek. Aku mana Ewa nih nggak pulang-pulang. Akhirnya neneknya jadi vokalis. Akhirnya hari H baru ada kabar. Weh, Cok gimana? Jadi manggung. Aduh. Nahan sabar udah emosi jiwa. Oh ya udah. Akhirnya main. Backstage latihan. Di backstage Latihan habis itu langsung. sampai sekarang sih kebiasaan latihan di backstage. Oh gitu. Apa yang Anda hilang itu kemana? Klarifikasi dulu ya. Itu sebenarnya mencari ilham. Oh gitu. Tapi di warnet. Tapi dulu berarti emang sebelum masuk ke musik edik banget sama game Wah, parah ya. Kalau aku pribadi edik banget. Sangat mengutamakan game dalam kehidupannya. Enggak juga sih. Enggak juga. Karena dari kalau pribadi ya, cerita sedikit dari kecil itu emang orang tua kayak biar aku mau diem di rumah Dikasihnya game. dibeliin lah Sega. Oh Sega. Yang ada Sonicnya biasanya. Iya, ada Tetris ya. Oh ada Tetris. Dari berawal Ada Sonic. Bener ya? Ada Sega. Ada. Mario main game saya. Mario aja. Mario Bros. Nah, dari Sega, dari sanalah muncul niatan, wah ternyata game itu mengasihkan. Wah, coba terus beli upgrade lagi PS1, PS2, PS3 nggak kesampean. Berubah langsung ke PC. Oke. Sebenarnya sih saya juga main game dulu. Oh gitu. Pulang sekolah zaman SD itu pulang sekolah jam 12:30, main PS sampai jam 5 baru pulang. Ya sebenarnya itu nggak ada hubungannya dengan musik ya. Kita udahi saja. Ya normal aja sih orang senang main game tuh. Saya nggak main game orangnya, nggak suka. Mainin yang lain suka. Main apa? Oke, kalau Ewa ketemu dengan Adit kan udah jelas ya. Kalau Zainul dengan Adit memang pada waktu SMA memang ya. Tapi nggak saling kenal, cuma tahu. Ini buat saya ini. Oh, Biar saya enggak ya. Emang pegawai nggak boleh minum Pak. Oke, kita pada waktu SMA ya. Ya SMA tuh kayak kenal sih, jadi kayak tahu aja oh ini Adit gini. Tapi dari SMA sudah dari SMA kelihatan suka. Dia edik sama The Beatles dulu. Ya. Oh, The Beatles. Edik sama The Beatles. Nah, Tapi rambut nggak The Beatles banget ya. kayak sebelum kedis. Jadi kan dulu kan saya kan anak teater dulu nih. Anak teater. Sering dah bawa gitar ke sekolah kan. Dipinjam dah sama dia sering. Oh gini, musikalisasi puisi. Iya, anak teater, musikalisasi puisi. Anak muspus sih dulu. Itu lah. Dipinjam gitar sama dia. Setiap pinjam gitar pasti ada suara keteplak kayak gitu. Sampai rumah dicek tuh ada aja lecet kalau dipakai mana kayak di sana ada kenapa saya bisa agak kesel. Oh sampai sekarang tadi sempat berantem ya soal Zainul dan Adit di layar ini banyak sekali pertengkaran. Kita simpulkan saja bahwa Zainul adalah parah. Dia sering buat dombleng lah. Dombleng ya. Baru tadi dombleng. Tapi Zainul menyadari hal itu dari SMA bahwa emang ngeselin orangnya Zainul. Nggak tahu ya, saya tidak bisa menilai ya. Pasti orang-orang sih menilai, padahal saya baik-baik aja sih. Tapi awal-awal tadi berarti gitar dulu ya, baru interest ke bass gitu ya. Sebenarnya untuk bass itu di Matilda itu sebenarnya karena malas dari orang lagi. Oh gitu. Bukan saya luruskan. Tolong luruskan. Bass Zainul ini main bass karena Tidak bisa main. tidak
bisa main gitar. Oh, Basis itu adalah gitaris gagal. Sorry. Bukan saya yang ngomong. Ada Matilda yang mengatakan hal itu ya. Jangan. Enggak, canda. Bercanda. Relatif. Saya main bass juga kok di project saya yang lagi satu, saya main bass Oh juga. gitu. Enggak, ini nih khusus untuk dia aja semua. Oh gitu. Khusus untuk Zainul. Khusus untuk Zainul, dia ada pemain gitar yang gagal. Oke, kita simpulkan lagi. Zainul main bass karena tidak bisa main gitar. Ya. Sebenarnya main bass juga nggak bisa. Main bass juga enggak bisa. Tugas Anda apa? Saya tadi Berjalan dengan lancar. balik lagi ke penari latar. Dari laptop. Oke. Mungkin banyak teman-teman di luar sana fansnya Matilda. Fans Matilda apa sih namanya? Udah ada belum? Sahabat Matilda. Matilers atau Matilers? Sobat halu. Sobat halu. Sobat halu. Sobat halu. Nggak tahu sih canda-canda ya tuh sebenarnya. Ya itu Canda aja. Ya, emang yakin punya fans? Emang yakin kita punya fans? Penasaran nih Yakin, sebenarnya yakin. Adit dari kapan suka sama gitar atau main gitar dari kapan? Dari kecil kah? Dari Ya kalau saya ingat saya sendiri sih dulu dari kelas 5 SD sudah. Kelas 5 SD. Ya, itu dulu pamannya punya gitar kan. Mm-mm. Emang kayak gimana ya, kayak jatuh cinta kayak gitu loh. Langsung wah, main Wah. gitar keren nih. Iya. Awalnya sih jereng tak gitu noh. Enak kayak ini, habis itu minta belajar. Enak nih kayak. Ini disensor ntar ya. Tolong Cut. Habis itu kan minta diajarin sama om ya. Oh, mana enak juga main gitar dulu kalau nggak salah mainin lagu ST12. Itu aja. ST12 zaman SD. Itu masih Peter Pan itu keren loh zaman dulu. Wali. Oh, tapi Wali menjerumus ke dia. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas ya Wali ya. Syukurnya aku dari kecil emang. Jadi kelas 5 ya. Kelas 5 SD Berlangsung. sempet sih berhenti main gitar SMP kelas 2, kelas 3 tuh sempet nggak pernah main gitar lagi. Tapi pertama kali punya band itu Matilda langsung atau dulu sempat nyoba-nyoba? Sebelumnya zaman SMA sempet sih punya band Derancu namanya. Derancu. Derancu ya. Saya Itu juga band anak grunge. band kok. Pernah ketemu dengan Derancu. Lanjut gimana? Zaman SMA sih dulu sempat punya band namanya Derancu, band grunge. Ganas ya? Disuruh turun dari panggung pernah juga. Zaman-zaman kelam sempet sih ngerasain dulu. Setelah Derancu akhirnya lahir Matilda. Iya, karena dulu kan vokalisnya itu bubar, enggak bubar sih, vakum karena vokalisnya berkelahi. Karena vokalisnya kuliah di luar soalnya. Kuliah di luar. Di luar pulau. Jadi nggak bisa lanjut. Berarti kalau ada vokalisnya, Matilda tidak lahir. Ewa tidak jadi vokalis. Tidak jadi vokalis. Masih jadi gamers dia. Setelah itu baru Matilda ya. Setelah itu baru jadi Matilda. Oke, kita lanjut ke setelah Adit ada Ewa ya sebagai vokalis. Ada pertanyaan nih dari netizen. Apakah benar kalau Ewa bawa cewek jadinya Ewe? Wow, so amazing. Fakta terbaru. Terbang. Enggak, sorry. Ewa Ewe. Nah, Ewa nih sering gini ya, ketika di atas panggung saya sempat nonton Matilda dan selalu teman-teman yang nonton Matilda tuh ngelain Dono. Itu kenapa sih? Ya mirip sih. Memang kenapa sih sebenarnya? Tahu ya sih, Apa nama lengkap Anda? Ewa Dono ya? Enggak juga. Bukan. Mungkin karena intelektual. Kenapa? Kalau kita sendiri apa? Aing macan lah. Gini. Aing macan lah mana? Karena intelektual saya mungkin seperti dulu. Oh, legendaris. Tapi Dono tuh pinter loh. Pinter. Jadi dosen ya. Jadi dosen. Almarhum ya, almarhum. Terbalik dengan dia, terbalik. Lo kok terbalik? Katanya juga sering dimirip-miripin sama detektif Conan. Itu kenapa sih? Karena pakai kacamata ya? Kacamata. Karena pakai kacamata. Karena kemarin-kemarin sebelumnya kan ini kan baru min. Karena game pasti. Bukan, karena Bukan. saya kuliah IT. Oh, kuliah IT. Saya juga itu kan. Bertiga. Tidak pakai kacamata dia berdua, Pak. Sebenarnya mereka pakai kacamata. Oh, gitu. Ya, karena males aja sih. Tapi nyanyi itu gimana sih biografi Anda tentang soal dulu? Kan gini, Nyanyi. kenapa aku tertarik sama nyanyi karena dari kecil kebetulan kan bapak, paman semua tuh seneng musik gitu. Senang musik. Terus karena saya tinggalnya sama paman, orang tua di kampung, setiap
pulang kampung naik mobil itu pasti nyetel lagu Pink Floyd, Pink Floyd. Led Zeppelin. Pada zaman itu saya nggak ngerti. Jujur ya, ini lagu apa? Belum interest pada Belum interest. Dengar udah dari kecil, dari saya kayak masih orang udah dengerin lagu-lagu kayak gitu dah. Baru lahir Anda sudah didengarkan. Iya. Wah, Iya. orang tua masih gedenek banget. Langsung dimasukin headset kupingnya. Nah, terus mulai SD ada extra band di Extra sekolah. Nah, belajarlah gitar pertama, main Gitar. gitar. Yang ngajarin kebetulan saya tuh penyanyi di Bali. Dia tuh gini. Penyanyi Bali? Reguleran. Apakah Omnya Clara Kesidang? Nggak cari tahu. Bukan. Bukan ya? Dia reguleran sama reguleran. dulu punya band namanya Dewata Band. Dewata Yang Band. hits pada zamannya. Hits pada zamannya. Zaman dulu. Nah, itu terus saya bilang, "Wah, kamu punya bakat nih." Oh, pertama berarti nyoba nyanyi SMP? SD. Oh, SD? SD main gitar dulu. Habis itu bawain lagu Cangcuter. Artinya SD udah bisa main gitar ya? Udah bisa lihat standar lah. Gitar-gitar standar G, C, E biasa standar. Terus SMP ketemu teman-teman yang suka musik, ikutlah festival. Berarti punya band dulu Punya SMP? band dari SMP, ikut festival, nggak pernah juara. Pernah juara. Nggak pernah juara. Anda menyadari hal itu kenapa? Iya, saya menyadari. Nggak pernah juara, nggak kapok sampai sana. SMA ada extra band, saya ikut extra Ikut band, lagi. ikut lagi. Tapi sudah vokalis terus pada waktu itu? Nggak, Pada SMP gitaris karena nggak kebagian, Pak. Oh gitu, karena lebih bagus suara vokalis waktu itu. Iya, dan lebih tampan. Saya tidak bisa menjadi vokalis. Habis itu gitaris, SMP gitaris, SMA terjun ke extra band SMA di SUA. Kebetulan terpilih sebagai ketua extra band. Ketua extra band. Ketua extra band. Terus kenapa saya terjun sebagai vokalis itu dari SMA sebenarnya awalnya karena vokalis saya nggak datang. Nggak datang pada saat Insidensial ya ada dia Iya. menjadi vokalis. nggak datang. Tiba-tiba gimana nih harus perform dong, harus perform dengan sangat ya, terpaksa. saya terpaksa saya nyanyi. Nyanyi. Ternyata guru-guru bilang, wah ternyata kamu pintar nyanyi ya. Oh ternyata fans kamu dulu guru. Iya, orang tua. Orang tua. Nah dari sana PD lah, mulai PD. Cok belajar nih lebih dalam lagi apa itu vokal. Belajar vokal sama anak-anak vokal di anak-anak padus di Anak padus. anak-anak Ini adalah pernah mengalami posisi nyanyi seperti Iya. ini. Nah, itu humming, belajar humming. Belajar humming gitu. Nah, sampai sana baru tamat sana kuliah di Stikom ketemu nih anak dua bajingan ini. Tapi nggak ikut padus lagi. Nggak ikut. Kuku wow. Nggak ikut. Karena di Stikom tidak ada. Tidak ada padus. Ada Oh, ada. padus. Tapi nggak ikut ya. Nggak ikut karena ceweknya nggak begitu cakep. Oke, berarti setelah kuliah ketemu Zainul dan Adit akhirnya membuat Matilda yang awalnya bertiga ya. That's why kita hari ini hanya interview bertiga. Boleh tambah es nggak nih? Oh ya, Nyem. sorry ya, saya bartender baru 1 jam yang lalu. Silakan. Oke, kita lanjut ke Zainul ya setelah sudah Adit Ewa kita sedikit. Wali. Kayaknya dia nggak punya masa lalu. Masuk ke masa depan. Saya mendapat pertanyaan dari netizen, apakah benar Zainul itu bersaudara dengan Inul? Ini udah 2 kali dipakai jokesnya. Udah 2 kali dipakai Kenapa sih kenapa Zainul digabung-gabungkan dengan Inul ini? Salah, bukan Inul, Saipul Jamil. Oh, Saipul Jamil. Saipul Jamil lebih Tapi tepatnya. ya? Zainul, kelahiran mana sih Zainul sebenarnya? Besar di Bali sebenarnya. Besar di Bali, lahir di Bali. Turunan Minang Jawa. Tadi Jadi fusion, Jainul ya? sama Jainul tuh kayak nama dari sana gitu. Dia minoritas di kalangan mayoritas. Oh gitu. Jadi Zainul ini adalah orang yang infusion ya. Walaupun- Kayak minuman kita infusion. Logika loha. Ya. Walaupun seperti itu tapi kita respect. Ya. Harus respect kita sama Kita siapapun kita harus tetap respect. Berada di dalam Jamin negara aja. yang bineka tunggal ika. Bineka Tunggal Ika. Harus Harus tetap respect. Jangan sampai bineka tinggal asa. Asik, Jangan asik. sampai. Iya. Oke, Zainul, gimana awalnya masuk ke dunia musik?
awal kasih tahu kakek sih musik-musik gitu. Kakek. Kakek kan karena kayak ibu bapak nggak terlalu Kakek Anda Mbak Surik bukan? pemain dangdut. Oh, pemain dangdut. Ya udah, tapi dengar lagunya kayak Led Zeppelin sama sih. Sama. Cuma waktu SD itu kayak cuma dengar aja. Cuman dengar aja. Pengen beli gitar, nggak pernah dibeliin. Nggak pernah dibeli. Ya mungkin anak haram mungkin ya kan. Kasihan sekalian lah. Jadi nekat jual mercon sih waktu itu. Jual mercon. Yes, jual mercon. Kita baru tahu loh nih. Kita baru tahu. Berdua pun baru tahu. Bangsat, pendekar takbiran. Jadi kayak nekat gitu sih kayak udah Jualan mercon, akhirnya toko kan kayak saudara punya toko mercon gitu. Iya, Jadi iya. langsung ke sana. Aku mau jual merconnya. Jadi dulu tuh terkumpul uang tuh kayak 150-an udah. 150. Langsung beli 150 bisa beli gitar. Ada kan dulu yang Gitar sayur. 70 ribuan. Gitar sayur. Gitar sayur, gitar apa? dulu ya ada 120-an. 120-an Ya, ada pakai gitar. belajar lah. Pakai gitu. belajar. Ya, terus tiap hari main kayak ya main-main biasa sih dilihat sama orang tua, jadi kayak ya udahlah nih dibeli Sepertinya gitar. kamu cocok menjadi anak band. Enggak sih enggak ada gitu, cuma ini dah beli gitar. Tapi punya band dari kapan? Punya band. baru sih. Baru sama Matilda. Dulu suka main-main Oke. sendiri aja sih kayak main-main fingerstyle gitu sih. Tapi Fingerstyle. yang enggak jago-jago amat. Jangan bahas finger lah. Jangan ya. Jangan bahas. Anda tahu kan kenapa dia belajar fingerstyle? Oh iya. Ya tahu kan. Astagfirullah. Oke. Itu sih kayak pas dia. Oke, sudah ya. Kita bahas ke ini ya. Matilda ini sebenarnya udah melalang buana di Denpasar, terus kayak ada teman saya beberapa, Dip, kamu kenal ya Dip ya sama band yang ini? Band yang mana? Ada nih nama bandnya, sering kuliah di pamflet, namanya Matiloa. Matilda itu tulisannya yang kayak OD-nya. Tapi logonya mirip kayak itu loh. Matiloa dibilang. Itu ada cerita itu. Oh, ada ceritanya. Itu kebetulan yang desain logonya itu temen SMA. Manik namanya. Manik namanya. Dia emang gitu art itu ya. Awalnya emang Matiloa namanya Enggak, Matilda. Matilda. Kayak minta tolong ke dia buatlah Yes. logo, kan logonya kayak cuma Matilda gitu aja. Yes, biasanya pakai Times New Roman gitu, ukuran 12. Bang sih. Jadi kayak buat kayak coba deh buatin gitu. Matilda. Saya udah jadi nih. Udah jadi? Tak share ke anak-anak. Adit paling pernah Aku komen. Aduh, kok boleh ngomong gini nggak sih? Ini kok mau lawan cowok? Wah. Langsung kayak terus yang mana itu marah, kayak udah di Sudah aku bantu. tapi gitu dah. Tapi tidak menghargai. Tapi akhirnya dipakai juga. Dan dia tuh ngomong kayak gini. Wasiat ya. Dia ngasih wasiat. Kalau kayak nggak pakai lagu ini kayak nggak bakal dapat panggung gitu Jadi kalau sama nggak dia. pakai logo, jadi ini kok diganti logonya nih bakal kayak nggak dapat panggung, nggak dapat job lagi, jadi akhirnya ya terpaksa dipakai. Mani, Anda mengutuk Matilda. Anda mengutuk. Anda mengutuk Matilda. Tapi Anda bagaikan ibu dari Madin Kundang. tapi gara itu sih jadi oke boleh lah. Kenal. Tapi pertamanya aku nggak pernah sih lihat Matilda tuh Matiloa, cuman teman-temanku Matiloa. Gitu. Mati lo. Oke, kita bahas ke lagu-lagu dari Matilda ya. Lagu-lagu Matilda ini kan kalau kita dengar tuh biasanya lebih dominan apa ya? Wah, lagu ini halu nih gitu. Apakah memang kalian sengaja membuat vibes dan ambience halu itu ke dalam lagu kalian? Maksudnya dari lagu-lagu kalian apa yang ingin kalian sampaikan dalam lagu-lagu dari Matilda? Sebenarnya tuh kayak kita punya karakter gitu tuh nggak langsung sih. Jadi kita nyari dulu. Nyari Jadi dulu. sempet kayak rock keras, menur gitu sempet kayak gitu. Terus berubah sampai sekarang sih. Sampai sekarang jadi kayak oh dapet nih kayak gini Matilda gitu. Kita masih mencari jati diri masing-masing. Masih mencari Iya, kesalahan. iya. Tapi bicara soal Matilda kan udah kemana-mana ya, dan gimana sih pendapat Matilda pernah main di acara Div seperti itu hari ini? Oh, di musim-musim ya teman-teman kan tahu kan. Ini musim-musimnya seluruh dunia Ya. sedang heboh. Corona merajalela. Wah, Sebelumnya. sebelumnya. Jadi kita pun job nggak ada, banyak yang Pasti cancel. banyak yang di cancel. Anda pun MC banyak yang di cancel. Bukan ya. event, di cancel. Tanpa Sudah DP, lunas. tanpa DP. Untung kok sudah lunas. Astaga. Jadi ini satu anugerah, Ya. anugerah Dan Tuhan, ya. menurutku untuk di Bali dulu ya. Ini sebuah cetusan baru gitu.
apalagi Dev itu sebuah brand Iya. brand clothingan lah bisa dibilang. Berani membuat sebuah konten seperti ini, mengundang musisi-musisi Bali. Tapi nanti kita tidak hanya mengundang Ya, musisi. ya, Tadi apapun yang tunggu bisa saja. bisa Saya selalu ada di sini. kita kan men-share Iya, betul. pengalaman. Jadi Betul. itu apa namanya? Sangat bersyukur lah Matilda bisa perform malam ini gitu di acara Dev Ya. Authentic, apalagi bareng Tropical Lokal. Asik. Oh. Ya, Jujur saya agak epeng. sudah terasa ya. Kalau boleh di-refill nggak lagi esnya? Oh iya. Saya minta minum dong. Minum saya dulu. Oh iya ya. Dia boleh dikasih infus kurma. Saya sudah menyiapkan. Kasih infus kurma saja. Oke, kita kembali lagi ke lagu-lagu dari Matilda ya. Jadi teman-teman, Matilda ini sudah punya EP ya, namanya Persona. Dan itu ada berapa lagu sih? 6 lagu? 5 lagu, dan itu sudah hadir di Spotify. Dan juga ada Joox. Seluruh digital platform lah. Seluruh digital platform, namanya EP dari Matilda Persona ya. Satu hal, ada single, bener ya, single Alter Self. Iya. Ya, Itu sudah masuk ke EP belum? Belum. Alter Self itu penasarannya gini, ada apa ya, visual artworknya menggabungkan antara yang gambar-gambar yang halu-halu gitu dengan karakter Bali. Itu apa yang ingin kalian sampaikan dalam artwork itu? Aku ya gini, karena Bali ini kan identitas. Ya, identitas. Kita sebagai personil lahir di Bali. Betul. Gitu. Jadi kita kenapa sih nggak bawa? Kita selalu berpatokan pada di luar aja. Di luar aja apa-apa tuh. Ini di luar lebih bagus. Kenapa luar nggak keren nih bilang. di luar keren. Kenapa nggak kita angkat identitas kita sendiri? Kita bawa sebagai artwork di unsur Lagu, di lagu single itu, Alter Self, ya. Alter Self itu biar orang yang denger juga penasaran gitu kan. Ini band dari Bali. Ini dari band dari Bali. Oke. Dan selain itu kan karena ya teman-teman tahu Bali mungkin banyak yang orang bilang mistisnya. Jadi kayak kita menganggap wah ini asik juga ya gitu. Ada gambaran wayangnya. Oh, itu wayang. Wayang. Wayang kamasan. Wayang kamasan. Oke. Itu kan khas Bali. Khas Bali. Dimana kalau kita ke pura Ya. itu pasti ada artwork kamasan. Oke. Selain membranding Bali, apakah ada hubungannya gambar itu dengan lagu kalian? Ada. Bisa diceritakan mungkin sedikit? Alter Self itu kan menceritakan, kalau di lirik ya, karena kebetulan saya buat lirik, Iya. itu menceritakan keegoisan Seseorang. Ya. Apakah mantan Anda? Wow. Lebih tepatnya ke diri sendiri sih sebenarnya. Jadi Iya. introspeksi. Introspeksi Itu diri. semua lagunya terinspirasi diri sendiri. Diri sendiri. Oh, jadi cerminan ya? Cerminan. Jadi kita ini kalau aku nyanyiin ini aku nih gini. Kalau kita bisa kilas balik lagi ke Dimensia, ke EP kita, itu semua itu cerminan diri sendiri. Diri sendiri. Kenapa sih kita, kan banyak orang bertanya-tanya, kenapa sih kita nih seperti terlalu ego. Iya, Itu kita jelasin di sana. Oke. Gitu. Nah, di Alter Self itu kenapa kaitannya dengan wayang, karena itu kan tokoh wayang yang egois. 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 Itu tokoh apa itu sebenarnya? Itu tokoh Kumbakarna. 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 Iya. Apa? Ya apapun ya. Sosok jahat lah, Sosok jahat, sosok antagonis lah ya. Antagonis. Antagonis ya. di Atau wayang. Rahwana, Ya. intinya itu Ya. antagonis ya. Antagonis. Jadi Baik. terlalu egois. Rahwana ya? Rahwana. Nggak usah dilanjutin udah, terserah. Aku pusing ini, Pak. Ya. Udah lanjut. Ini gila nih, serius. Serius Rasa. gila. Jadi Matilda. Yang. itu jadi mengaitkan itulah. Kenapa? Mengaitkan. Kan tadi kan Bro Adip bilang ada kaitannya, itu ada kaitannya. Itu. Oke. Kalau terus ada beberapa hal unik lain lagi nih ya. EP kalian kan namanya Persona, dan Persona itu maksudnya apa? Makna dari Persona ini apakah persona Indonesia pariwisata? Itu persona, Pak. Oh, persona sana. Persona itu tuh kenapa kita artworknya itu tuh cermin. Iya. Cermin orang mana? Sagittarius. Bukan. Bukan. Apa? Dia memanah cermin. Kaca.
cermin. Iya, memanah Nah, cermin. itu tuh seolah-olah dia memanah diri sendiri. Diri sendiri. Apa yang kita Apa lontarkan yang tuh kita berikan itu sebenarnya cerminan diri kita sendiri. Yes, akan yes. balik lagi ke diri kita sendiri Betul. sebenarnya. Kalau Anda berbuat baik, ya baiklah yang Anda dapat. Itulah. Tapi overall dari seluruh lagu dari Matilda itu yang nulis Ewa. Enggak sih. Enggak, bareng-bareng. semua. Kita bareng-bareng. Biasanya saya nulis beberapa, saya lempar. Oh, satu part. Bro, Enggak sih. mumet nih, Bro. Bro, stres nih bro, bangsat gitu. Bro, Kita kadang ini sih, misalnya buat lirik, kita pas nge-jam tuh kita kayak Revisi bareng, Revisi. revisi bareng. Oh, ini kayak gini nih penempatan katanya. banyak lebih enak banyak nih. buat gitu sih, bareng-bareng semua sih. Oke, itu soal lagu ya. Masalah tour nih sekarang. Matilda udah pernah kemana aja sih? Kalau bahas-bahas tur kita kangen ya. Kangen Sebentar, tour sih. jangan Anda yang jawab terus, yang lain dong. Siapa yang mau Kalau jawab? tuh kita Zainul. awal banget tuh ke Jakarta, Ke Jakarta pernah. Bandung, Makassar. Bandung, Bukan Makassar. Makassar, sorry. Malang. Malang. Malah. Itu tur pertama tuh Bareng sama band sama Kasadaga. Kasadaga. Itu kayak batu loncatan banget sih, habis tur itu kayak kita dituntut untuk ayo nih cepet nih, kita udah tur, masa nggak ada karya sama sekali. Jadi Itu pas di tur tuh kayak kita terpukul istilah. Jadi kita buat sampai sekarang terbentuklah kayak EP, baru kita tur lagi ke Makassar. Tur lagi ke Makassar. Nah, yang di gila Makassar sih, itu gila. Oh, ada Gila. pengalaman ya? Ada pengalaman. Gimana, Jadi gimana? kan kita dari Matilda tuh ke Makassar nih. Itu sebenarnya lolos audisi dari Musik Hutan. Oh, musik Hutan ya, Musik Hutan nama eventnya. Mainnya di hutan tuh ya. Iya. Iya, Main mainnya kok. itu. Itu Kemah pengalaman menurutku pribadi ya paling gila. paling the best. Apakah Anda melihat penampakan? Enggak. ya. Apa sih? Tidak. Yang Ceritain kita dong. lihat itu di sana keindahan. Keindahan. Keindahan aura. Ada nih kayak satu kejadian yang biasa kan saya beribadah, Asik. sholat. Ini usuk sholat Anda ya. Sholat. Kusuk sholatnya. Sholat biasa sholat lah. Iya. Di situ aromanya tuh ya Jadi lebih kusuk. Kok merinding ya? Serius kenapa sih? Lebih kusuk, aroma yang bikin kusuk. aromanya Enggak memang serius seperti ini. Memang ada Aroma yang bikin kusuk. Itu aja clue ya Oh, itu itu aja. aja. Ya. Jadi sebelumnya bukan mistis dia Oh, aromanya. bukan mistis. Kok saya merinding? Coba gimana sih pengalaman? Aromanya bikin enak. Jadi sebelumnya pengalaman yang paling saya pribadi ingat tuh pas perjuangan masuk ke dalam Ya. hutannya tuh. Wih, itu bener-bener gila. Dari bandara ke hutannya Hutan tuh. pinus ya, hutan pinus. Ya, hutan pinus itu 3 jam kalau nggak salah. 3 jam. 1,5 jam tuh jalan bener nih. Ya. Jalan yang masih isi aspal. Si saya pernah nonton Jejak Petualang nggak? Si saya kayak gitu, bus nggak bisa lewat. Itu mobil-mobil jadi off-road semua. Mobil Avanza tuh jadi off-road loh. Jadi off-road. Tiba-tiba jadi mobil jeep ya. Jadi mobil jeep, mobil jeep. Dan kayak ada jalan naik tuh kita nggak bisa, kita harus turun dulu. Nah, udah nyampe sana. Nah, mobilnya tuh kan kayak gimana ya bilang Grab gitu kan? Kayak Iya. Grab ya, kayak ya itulah pokoknya yang Ojol lah ya, ojol lah, anggap aja ojol. Udah sampai sana, kita ditinggal. Ditinggal. Ya, ditinggal lah sama mobilnya. Akhirnya Kan Anda masalah- membawa alat sendiri. Iya, sampai di venue dan mikir besok siapa yang jemput nih? Akhirnya Di tengah hutan tuh di tengah hutan sinyal tuh ya agak-agak lah. Siapa juga mau masuk ke dalam hutan buat menjemput orang. kalian. Iya. Itu yang kami pikir pada saat itu. Dan besoknya ngomong lah, gimana nih? Besok Oh, kalian bisa kemah balik. ini posisinya kemah. Kemah ini besok pagi baru balik. Oh. Kita kemah lah. Habis itu udah sampai sana. Tek. Manggung. Acara ngaret karena medan jalan yang seperti itu jadinya kan band-band tuh pada banyak Ya, yang artinya telat semua ya. band merasakan hal di itu. luar ekspektasi jadinya Ya. lo jalan ke sana lo. Jadi udah sampai sana, bandnya rundownnya ngaret dan Matilda dapat main jam 2:30 pagi. Jam 2:30 pagi. Itu gila sih. Tapi untung ada yang Anda nonton. menghibur Itu masih orang ada yang nonton. sahur. Ada yang nonton Tapi Masih ada yang nonton. Masih ada yang tapi itu yang aku suka orang-orang Indonesia ya. Iya. Mereka Appreciate ya. Appreciate, Betul. respectnya Respect lah tinggi. ya. Ya. Makassar, Malang, Makassar, ya. Malang. Mungkin penonton Bali mungkin harusnya seperti itu ya. Tapi nggak semua, aku bilang Ya, nggak iya. semua, nggak semua. Cuman ya perbandingannya 80-100% Iya, iya. dibanding Bali sama di luar. Jadi harapan karena ini ngomong itu harapan aku pribadi selama aku perform di Bali di tanah kelahiran sendiri, ayolah teman-teman appreciate. Iya. Gitu loh. Teman-teman kita lagi manggung. Oke. Kita tanya nih sama Matilda, apa harapan kalian ke depan untuk Matilda? Satu apa bareng-bareng?
Terserah kalian lah, kok saya repot. Mulai dari Ewa. Oke, boleh. Harapanku Album lah ya. yang pertama pasti album mas. Pasti album. Harus kelar cepat, walaupun ya agak gitu kan. Ya sebenarnya Matilda sekarang nih masalah di waktu aja sih Masalah di sebenarnya. waktu, karena udah kerja. kerja. Iya, itu Ngejar aja. skripsi mereka belum tamat. Cuti kita cuti. Oh, cuti. Cuti. Aku semester depan udah Hai. Oke udah skripsi. Aku udah skripsi dari kemarin Pak. tapi kenapa belum tamat? Cuti masih cuti. Berikanlah mereka terserah mau ngapain. Enggak, ini aku senang di Matilda. Iya. Mereka menunggu temannya. Menunggu temannya. Menunggu teman. Kita nunggu yang itu kok. Piano kita. Berapa lama? Udah DO dua. Udah DO kita. Harapan selain album apa nih? Selain album dari saya sendiri sih apa ya? Mungkin Lebih lebih ke pribadi ya. pribadi sih Iya. sebenarnya. Lebih semangat lagi. Semangat lagi ya. untuk berkarya dalam bermusik ya. Tapi saya kalau biasanya kan inspirasi itu datang dari tiba-tiba, terkadang kan bisa aja kita duduk di serius nih ngomong. Lagi duduk di kamar mandi. Kenapa harus kamar mandi? Di kamar mandi itu banyak loh masih inspirasi loh, serius nih. Siapapun menyadari hal itu. Iya, betul. Serius. Betul. Diinspirasi di kamar mandi bisa datang inspirasi di jalan biasanya. Ya biasanya inspirasi kalau saya kan sering, siapapun pasti sering kalau di kamar mandi itu rokok satu, HP pakai headset. Betul. Kalau udah mikir, oh ini ada nada bagus nih, pasti saya sempetin udah ngerekam. Humming ya. Oh ini ada nada lumayan enak nih kayak gitu. Kalau di jalan sama juga pernah sih sempet, kalau yang mau rekam di jalan lebih enak berhenti daripada di jalan langsung hasilnya Ini tips buat teman-teman. Tips untuk teman-teman bila ada Karena gini, inspirasi di jalan. Ide itu mahal. Ide itu mahal. Tiba-tiba Adit bisa pinter gini ngomongnya. Padahal ketemu sama saya di tempat Kenapa? dugem, di tempat dugem. Tolong jangan bongkar aib saya. Jadi serius, saya ketemu Adit di tempat dugem ya. Ternyata anak band rock. Nggak matching antara dugem dan rock. Kok anak apaan? Saya baru tahu. Adit dugem. Adit tuh Ngapain dia di sana? Nggak usah dibahas ya. Jadi balik lagi flashback ini. Kenapa saya bisa kenal Anda di tempat dugem? Saya ikut-ikut teman saya. Oh, gitu. Pada waktu Klarifikasi. itu masih galau nggak jelas. Arahnya nih masih nggak jelas loh. Nggak jelas. Teman-teman kerja sih pada gitu. waktu itu kan, itu masih jomblo, nggak ada yang ngatur, nggak ada yang ngarahin, masih nggak jelas lah arahnya kan. Sekarang dipuji. Habis itu nyampe lah di tempat yang seperti itu dan saya jujur aja itu saya tumben ke tempat seperti itu dan itu terakhir saya ke tempat tumben. Pertama dan terakhir. Pertama dan terakhir. Munafik Ketahuan. Saya serius, saya tidak ada munafik. Dan yang saya rasain kan itu dalam keadaan semi sadar. Semi sadar di sana masih bisa nikmatin musik. Nah, 1 jam setelah itu, mau siapa nih nah? Enggak rock banget. Ya, asik. Isi saya ngantuk kayak gitu loh, maksa yuk pulang. Oke. Dan saya yang nggak serius, saya jujur. Saya jujur saya itu orangnya. Oke. Saya jujur. Udah ya klarifikasi ya. Klarifikasi cukup. Selesai ya. Cukup. Oke, harapan dari Ewa dan Zainul ada lagi? Tentang Matilda. apa ya, itu kayak album terus Album, kayak untuk lebih semangat personalnya lagi. makin solid sih kayak Makin kan kalau solid. Matilda tuh terlalu banyak kebencian. Makanya kalian jangan berantem. tapi Jangan berantem. positifnya kalau kita di Matilda tuh emang kayak gitu sih, kebencian saling support. Saling support. Saling tapi ya. support. Kalau saya misalnya nggak diajak adik nggak mungkin belajar nggak mungkin bakal. bebas ya. Gitu Karena kan sih. karakter orang tuh berbeda-beda. Ada orang tuh disinggung sedikit, dia tuh udah langsung, oh aku harus bisa lebih dari dia nih. Iya nih. Ada yang disinggung banyak tuh dia masih bengkung. Bengkung tuh maksudnya bahasa Indonesia apa sih bengkung dulu? Nakal. Nakal ya, Mas. Masih bodoh amat kayak gitu ya. Masih bodoh amat kayak gitu. Oh, gitu. Beda-beda sih karakter orang Oke. kayak gitu. Ewa, gimana? Sama. Sama sih. Album Album. dan juga semoga Semoga Kebencian. kebencian ini tetap ada. tetap ada. Terus. Itu yang membuat solid. Ya, Itu yang membuat kita solid. Betul. itu yang membuat beda. Berantem itu wow, jangan wajar. dibilang saja. Oke. Banyak kejadian unik pas berantem. Sampai saya pernah nyari loh, anjing ki di mana bangsat. Tapi kan positif. Positif. Itu tidak positif. Itu tidak positif. Sebenarnya ya,
flashback sedikit nih ya. Oh, ya, nih. Pada zaman-zaman sebelum IP ngumpulin materi untuk IP. Nah, kita udah janji nih bakal ngejam loh. Bakal ngejam udah janji nih. Oh, nih datang. Ada nih satu orang nih. Tiba-tiba ngilang, nggak ada kabar, telepon nggak diangkat. Weh. Itu semua hujatan udah keluar, kata-kata yang udah kebun binatang keluar di sana. Sampai orok-oroknya tuh. Dan ternyata orangnya baper. Saya ngomong pakai bahasa Bali ya. Kleng hijau Cina ya, kleng tinjak cerdas Cina. Kalian ada di bawah sini ya. Sampai seperti itu loh. Masa kepala ditinjak? Kan kesel ya. Oke, saya melupakan 2 orang. Nara ini dan Turah, kalian ketemu di mana? Unik nih cerita. Unik Gini, cerita ya. Kan back lagi ke cerita aku kemarin yang yang tadi itu aku extra band di Iya. A. Nah, pertama itu kita tuh set akustik. Iya. Matilda tuh set akustik. Akustik. Main di bazar. Main di bazar. Di Bazar Banjar. Bazar geng. Dibayar pakai bir sama lalapan. Memang biasa seperti itu. Itu enak loh. Kalau di Banjar Bersyukur. Itu bersyukur. Enak. Syukur. Apapun yang kita dapat kita harus tetap bersyukur. Betul, Ya. betul. Itu nah terus siapa gitu ngecetus apa nggak buat band aja gitu. Oh buat bandnya kita full band. Wah yuk nah nyari drummer nih, kita kurang satu drummer nih. Langsung Adit juga nyari pertama, ada temennya mungkin kayak kurang nih. Jendul juga nggak ada karena dia channel. Waduh. Channel sih. bukan band dulu. Akhirnya ada extra band ketemu Turah main drum. Surah itu adik kelasku 2 tahun di bawahku. Oke. Kalau aku ngeliatnya emang wah ini jago nih anak orang. Oke. Jago nih main drum. Bisa ditampilkan video ya Tura bermain drum? Bisa ditampilkan? Tapi Nara kata saudaranya Adit juga. Kalau balik lagi ya, kalau ketemu Nara tuh awalnya sih Baru-baru ya. Nara ini termasuk baru-baru. Karena dulu kan sempet nongkrong di tempat kopi gitu kan. Tiba-tiba nengok ada dia di sana. Langsung main Nara. keyboard. Enggak. Nengok ada nongkrong, tapi saya sendiri tahu sih dia bisa main keyboard. Sebagai saudara sendiri. Iya, sebagai saudara Wah, sendiri. saudara sendiri nggak tahu. Terus Adit mikir, wah sepertinya saudaraku tidak produktif. Ajak main band gitu. Sebenarnya dia ngekodok-kodok ke Adit. Oh gitu. Wah itu kali. Melas dia loh ke Adit. Main band gitu. Nggak ada Nggak ada slot band satu, lah. nggak ada slot satu. pengen main apa ngejam gitu lah dulu. Mikir lah lu, Matilda kayak seru nih kalau dimasukin dia- keyboard pas ya. banget. Apalagi Pas. kita main ambient. Ambient nyari sound Dan ambient. pas dicoba Langsung tak ospein dia kan. Bisa main jazz, bisa main Perpeloncoan blues ya. ya. Langsung tak peluncur ya, tak botain dari sana. Turah juga gitu sih dulu. Turah gitu juga. Turah sama juga gitu. Kayak kita dulu nyoba main kan ada Led Zeppelin Black Dog. Ya, Apa yang caranya susah-susah agak intinya susah-susah kasih dia, oh bisa Jadi dia. dicoba, pertama nyoba bisa. Oh ya udah langsung masuk deh. Hari pertama ngejam sama Nara. Degeng semua. Tumben mereka ngejam seperti itu. Karena Wow. Halu ya. Wow. So amazing. Karena kalau ada Nara itu Ewa jadi nggak biru. Oh. Iya. Nadanya jujur Dia gini membuka. gini Iya, serius klarifikasi. Jujur aku sebagai vokalis kan baru sampai sekarang pun aku masih belajar. Jadi kalau aku tuh tipikal kalau di Matilda tuh chordnya tuh nggak chord loh. Nggak chord. Coba deh denger. Itu lead. Jujur itu lead. Nah, Nah, Adit sendiri ya. ya karena kita Saya juga nggak ngerti kenapa saya bisa ngasih nada kayak gitu. Nah, karena di Matilda tidak ada yang nutup. Ritmenya nggak ada, ritme nggak ritmenya. ada. Betul. Saya agak kadang-kadang snack Oh, nadanya kemana nih kayak gitu. Oh, nadanya di mana nih? Nah, semenjak ada Nara, itu bener-bener Jelas ya. Jelas. Larinya kemana? Lebih Ya. rapi Jadi sih jadi. kalau keyboard aku berbeda dia, ini musik gitu. Mungkin teman-teman musik di luar sana mungkin pendapatnya beda. Kalau aku pribadi, kalau keyboard itu tuh bener-bener nutup. Jadi kayak banget ya. keyboard itu kan G ya G. Kalau nggak mungkin biru. Nggak mungkin biru kalau keyboard. Betul. Gitar kan harus disetel dulu Ya, kayak gitu loh. Keyboard kan nggak perlu disetel apa ya disetel. Mungkin jadi, efek. jadi kalau aku nyanyi jadi kayak pasti dituntun dulu. Betul. Oh, jadi gitu. Oh di sini nadanya. Jadi semenjak ada nada saya tidak pernah diintrospeksi di panggung gitu sama sebelah saya ini. Dia pernah saya tendang dulu gara-gara biru di panggung. Saya tendang pantatnya. Tiba-tiba nadanya kemana lo? Tinja gedek gampang basahnya. sebenarnya kalau ngeliat Ewa biru tuh ngeliat aja muka Editnya jelek biru masih. Itu gampang. Agak gini. Biru dan Ewa. Sebenarnya kayak gini sensitivitas
telinga Ya, setiap orang tuh pasti berbeda-beda Jujur, sama nada. Adit yang paling gini di sini. Kalau di Matilda tuh Adit yang pendengaran tuh Sebenarnya Jarang sih bersihin sih itu. Jarang wah, bersihin. oh, enggak Pak, saya selalu kok Naras, Turah juga lumayan sensitif. sensitif. Oke. Ya. Oke. Turah lumayan aset loh, Nara lumayan aset juga. Matilda ya, penuh dengan chaos ya. Oke deh, last question buat kalian semua. Satu kata buat Drink with Dev apa? Dari Adit. Kacau. 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 Ini kacau. Tapi enak. Tapi mati banget ya. Mati di lidah. Mati di lidah nih. Mati di lidah. Masuk sekali. Ewa, satu kata buat Drink with Dev. Goks. Goks. Oke lah. Goks. Zainul, Apa ya? satu kata Karena apa? saya tidak minum soalnya. Karena minum soft drink saja. Seru sih, seru. Seru ya. Oke, itu dia interview kita bersama Matilda pada hari ini. Pokoknya Matilda semangat terus berkarya. Harus lebih kece lagi, selalu halu ya. Jadi chaos. Dan lebih chaos lagi, lebih kompak ya. Dan kita nantikan karya-karya dari Matilda. Dan saat lagi kita akan menampilkan Matilda akan perform sekali lagi ya di sini. So, don't think too much, don't drink too much. Drink with Dev. See you soon. Look at the sky, so high, beautiful night. The seas allow our soul.